Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi pada segmen hari ini teman-teman ya, kita masuk di part 1 target lolos PPG Daljab 2023 ya. Jadi teman-teman ya, saat ini pemerintah lagi membuka pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah. Tentunya ini adalah menjadi kesempatan terbaik bagi teman-teman guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru itu wajib mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik tentunya wajib lolos di pretest PPG Daljab. Karena dengan lolos di pretest PPG Daljab, teman-teman bisa ikut ya pendidikan profesi guru. Nah, setelah itu nantinya Bapak Ibu setelah UP, maka teman-teman bisa mendapatkan sertifikat pendidik dan tentunya bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Nah, jadi yang baru di channel ini yaitu kita akan mengalokasikan satu video teman-teman ya untuk membahas soal-soal pretest PPG Daljab tahun 2023 khusus bagi yang belum sertifikasi agar bisa sertifikasi nantinya ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi kita masuk di soal pertama teman-teman. Ini adalah salah satu soal yang sering sekali naik di pretest PPG, baik itu PPG dalam jabatan tahun 2019, 2020, 2021, 2022 itu tipe soal ini selalu naik teman-teman ya, karena ini mengukur kemampuan guru untuk membedakan yang mana termasuk kemampuan kognitif, kemampuan interaksional, kemampuan integrasi diri dan kemampuan komunikatif ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kemampuan kognitif berarti ini masalah pengetahuan. Kalau interaksional berarti masalah interaksi, hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Kemudian integrasi diri, bagaimana kita memposisikan diri kita. Kemudian kemampuan komunikatif, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain teman-teman. Itu sering sekali masuk ya, tipe soal yang sering masuk di pretest PPG guru, dan takutnya jangan sampai masuk lagi di pretest PPG guru dalam jabatan tahun 2023. Nah, kita langsung saja. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok. Untuk mendapatkan solusinya, ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan apa kira-kira ya? Nah, ini ada masalah ya. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah mengidentifikasi masalah Bapak Ibu ya. Kemudian ada diskusi. Ini kata kunci dua teman-teman ya. Nah, kira-kira ini mengidentifikasi masalah. Berarti ini berkaitan dengan apa kira-kira? Apakah kemampuan kognitif, kemampuan interaksional, kemampuan integrasi diri, atau kemampuan komunikasi? Ini dalam kelompok ya. Jadi kemungkinan jawaban di sini ada dua teman-teman. Apakah kemampuan kognitif atau kemampuan komunikatif. Nah, sebelumnya silakan teman-teman pilih jawabannya terlebih dahulu ya di kolom komentar. Kita diskusikan sebentar di kolom komentar teman-teman ya. Nah, kalau dia mengidentifikasi masalah, kalau berbicara mengenai mengidentifikasi masalah, berarti ada masalah yang dibahas. Berarti di sini membutuhkan kemampuan berpikir. Yang utama di sini memerlukan kemampuan berpikir dan tingkat intelijensi dari seorang siswa. Karena dia harus mampu menyelesaikan masalah itu. Dia harus mampu mengidentifikasi masalah. Sebenarnya sudah benar juga kemampuan komunikatif teman-teman ya. Karena ada diskusi, tapi di sini lebih mengedepankan kemampuan kognitif. Bagaimana kemampuan kognitif siswa itu mampu mengidentifikasi masalah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah kemampuan kognitif. Kata kuncinya adalah mengidentifikasi masalah dan didiskusikan sehingga muncul dua kemungkinan jawaban teman-teman. Yang pertama kemampuan kognitif, yang kedua adalah kemampuan komunikatif. Nah, logika seperti itu ya. Itu untuk nomor 1. Nah, untuk segmen ini kita punya 5 nomor teman-teman ya. Kemudian pindah ke nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, ini kata kuncinya kognitif ya. Berarti ini masalah
kecerdasan ya, intelektual teman-teman ya, kepintaran ya. Nah, silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar ya, kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan mengintegrasikan diri. Jadi tadi ada kaitannya dengan soal nomor 1 teman-teman ya. Kata kunci ada di jawaban: berkomunikasi, kemudian memecahkan masalah, berinteraksi, dan mengintegrasikan diri. Kira-kira mana pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif? Oke teman-teman ya, kita jawab. Jawaban yang paling tepat di sini adalah B teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Kenapa? Karena kognitif itu sangat tepat untuk memecahkan masalah. Jadi masalah itu bisa dipecahkan apabila menggunakan kemampuan kognitif. Itu yang paling tepat teman-teman. Sebenarnya sesuai semua, kognitif juga untuk berkomunikasi, berinteraksi, atau mengintegrasikan diri. Tapi yang lebih kena kognitif itu adalah memecahkan masalah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B teman-teman ya. Oke, kemudian kita pindah ke soal nomor 3. Nah ini dia, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Nah, jadi ini kata kuncinya ini teman-teman adalah bersifat konkret ya. Bersifat konkret ini berarti anak-anak kita ini sudah mampu memperhatikan, sudah mampu menjelaskan benda-benda yang nyata. Sudah mampu membedakan benda-benda yang nyata atau objek yang bersifat nyata. Konkret itu nyata, bukan abstrak ya. Nah, jadi kira-kira kemampuan berpikir ini untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 12 tahun, dan D. 11 12 14 15 tahun. Untuk D ini kayaknya bukan ya, ini sudah masuk dewasa, remaja ya, cenderung ke remaja ini teman-teman. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah bersifat konkret. Jadi untuk anak berusia 0-2 tahun kayaknya belum bisa. 27 tahun juga kayaknya belum teman-teman ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah anak yang berusia 7, 11 sampai 12 tahun ya. Jadi kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 7, 11, 12 tahun. Nah, seperti itu ya. Untuk soal nomor 3. Kita pindah ke soal nomor 4. Nah, ini dia. Nomor 4, menggunakan potongan sapu lidi ya, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan A. Memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan intensif terhadap lingkungannya atau sensor motorik. C. Dominasi pengamatan egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Nah, kira-kira teman-teman ya, kalau menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran serta IPS sebagai media. Ini bersifat konkret ya. Jadi kalau sapu lidi ini kan benda, bisa dilihat, bisa diraba ya. Berarti ini benda-benda yang bersifat real atau bersifat nyata. Berarti itu bersifat konkret ya. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah ini, memahami bilangan angka tapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret karena menggunakan potongan sapu lidi. Sapu lidi itu kan konkret teman-teman ya. Kelereng itu konkret, globe itu konkret. Maka yang benar di sini adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Mantap jiwa ya. Oke, soal terakhir, soal nomor 5 teman-teman ya. Ini kita sudah 9 menit ya. Soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Nah, jadi ini membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan apa? Yang jelasnya bukan kognitif ya, bukan kognitif. Antara B, C, dan D. Nah, untuk soal nomor 5 ini silakan teman-teman jawab sendiri dan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar, nanti admin balas ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.